والكرم شمد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله بالبركة والكرامة شهد القدير ولي الله بشفاعة نبي Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bertatap wajah, dapat bersilaturahim, dan tentunya tiada lain dan tiada bukan tujuan kita sama-sama takarruban. Apa Bu? Takarruban ilallah, ngadeketkeun hate ka Gusti. Jauhnya hari Allah teh jauh apa deket? Namun hati orang jauhnya jauh, namun hati orang deket. Namun hati orang jauhnya kadang-kadang ngumpulkeun ongkos kudu ka Mekah. Dan dianggapna Allah aya di saking kunaon ta Bu? Saking urang hayang deketna ka Gusti Allah. Teu naon enggak masalah. Kalau memang dengan datang ke Mekah, datang ke hol-holnya para ulama, para habaib, para kiai, berkunjung ke majelis-majelis zikir dapat mendekatkan hati kepada Allah, jabanin. Ngerti dijabanin? Nggak apa-apa, deketin saja. Sekiranya dengan ikut zikir, kumpul sama kiai, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Uang itu bukanlah apa-apa. Benar gak? Karena ketika hati sudah dekat dengan Allah, segalanya, uangnya, hartanya, keberkahannya, kesehatannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangatlah beruntung siapa orang-orang yang hatinya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di kebun, di sawah, salah. Ini orang kalau sudah punya penyakit rohani dinasehatan oke hese. Betul apa enggak? Karena hati itu ibaratkan sebuah tanah. Ini tanah Bu. Ya. Hati itu diibaratkan sebuah tanah. Ketika tanah ini subur, maka ditanam apapun pasti tumbuh. Tapi ketika tanah ini gersang, dipelakan naon wae oge insyaallah moal jadi. Benar gak? Begitupun dengan hati. Mau siapapun yang memberi nasihat, entah itu ulama, kiai, ustadz, habaib, ketika hatinya penyakitan alias gak subur, sakit, maka nasihat itu tidak akan pernah sampai ke dalam hatinya. Sehebat apapun itu kiai yang nyampein, betul gak Pak?
sejago apapun ilmu yang disampaikan oleh kiainya, sebagus apapun dakwah yang disampaikan, ketika hati kita yang nerimanya ini sakit, maka sulit untuk bisa nerima nasihat. Ditanam apa saja tidak akan masuk. Hok cai moloho jika ngaji pikiran nama kamana ayo gitu ayah mana jelema mana. Tapi ketika hati ini subur, Bu, kalau ketika hati ini baik, hati ini subur, jangankan oleh kiai, jangankan oleh ulama, jangankan oleh ustadz, hatta oleh teman sekalipun, padahal orang itu tukang mabok, tukang naon, tukang bobok, tukang tarot, tukang nyolokan, sekiranya pesan yang disampaikan itu kebaikan, karena hatinya subur, hatinya baik, ya Allah, itu bisa jadi satu buah hidayah dalam hidup. Benar apa benar? Makanya kita datang ke pengajian, datang ke guru, datang ke kiai. Harapan kita semoga dengan datangnya kita, hati kita jadi subur, karena dengan hati yang subur itu adalah pintu datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dapat hidayah, di mana saja akan jadi nasihat. Melihat istri monyong, nasihat. Mau kesel Pak Armin, ya Allah, kenapa istri saya monyong? Itu kabawa ngambek. Oh, kurang duit, berarti uing salakina kurang memperhatikan. Betul apa betul? Nasihat apa enggak ini? Nasihat. Seorang suami pulang dari kerjaan marah, pulang dari sawah marah, istri yang hatinya dapat hidayah dari Allah, dia tidak terpancing dengan kemarahan seorang suami. Dia melihat, ini suami saya lagi kenapa? Oh, saya sebagai istri barangkali kurang berbakti kepada suami, sehingga menyebabkan suami saya kesal kepada saya. Kira-kira indah nggak kalau begini? Maka orang kalau sudah dapat hidayah, di mana saja nggak merasa punya musuh, Pak. Bener apa enggak? Dengan istri baik-baik saja, bertetangga baik-baik saja, bermasyarakat berbaik-baik saja. Hati dan pikirannya tidak pernah suudzon, tidak pernah buruk sangka kepada siapapun. Kenapa? Karena orang yang dapat hidayah selalu memandang segala sesuatu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gitu? Betul. Ngerti tuh ya? Tongol-tongoloh kalau tongoloh. Tapi kata goreng-goreng amat perasaannya. Biasana Ibu ngaji kieu nyebabkeun teu fokus teh gara-gara mikiran hutang. Aing ngaji mah geus cenah aing bertahun-tahun aing lempang di jabanan hutang teu lunas keneh wae. Aya nu kitu aya. Wiridan geus, aing manakiban geus, tawasulan geus, sedekah geus. Hutang tambah loba wae lain kah beres. Ayo jujur, mana bener gak? Bener. Mana orangnya? Kabeh, termasuk ngomong atau berarti? Alhamdulillah, biasa Pak. Hutang itu atau masalah itu sebenarnya banyak masalah, banyak hikmahnya. Lewat hutang nyambung silaturahim. Sok, percaya tuh Pak? Abdi gaduh hutang ke Pak Armin, abdi emut ke Pak Armin. Komo Pak Armin mangarep-ngarep. Matak isukan lamun boga hutang, tong buru-buru dibayar. Entah kalau ditagih marah, ibu jawab, bapak jawab, saya sengaja nggak dibayar supaya hati saya inget terus Pak. Bener gak Pak? Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Segala sesuatu orang yang dapat hidayah mengukur segalanya dengan hikmah. Maka orang yang dapat hidayah, orang yang memandang segala sesuatu dengan hikmah, hidupnya itulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Miskinnya diambil hikmahnya, punya masalah diambil hikmahnya, cerai
jeung pamajikan jeung salaki diambil hikmahna teu ngeunah kumaha coba. Dahar eueuh deungeuna diambil hikmahna. Bisa apa bisa? Keur madahar jeung uyah bari jeung aral moal can daging pisan. Keur mah hirup balangsa aral wae kira-kira hirup meunang moal. Oh, yakin alaihi waladhdallin moal meunah eta. Emang daharna keur teu ngeunah teh. Tapi kalau segala sesuatunya dipandang dengan hikmah enak rasanya. Ya Allah, syukur kepadamu saya jadi orang miskin. Kenapa? Gak ada yang minjem duit sama saya. Bener apa enggak? Ya Allah, syukur alhamdulillah. Ya Allah, saya dimusuhin orang. Alhamdulillah, karena saya dimusuhin orang. Minimal satu orang yang musuhin mal mungkin minjem duit ke UI. Bener apa bener Pak? Alhamdulillah, beda-beda tipis lah. Disanjung dengan dihinakan itu beda-beda tipis, tergantung rasanya kita memandangnya itu dengan apa. Betul? Makanya ayah sering sampaikan ke guru kita Kiai Purwadi, disanjung, dihina, difitnah podo wae. Ngertos podo wae? Sarwa wae Pak. Disanjung tidak mungkin kita bisa mengangkat gunung, bener gak? Walaupun satu Ciasahan, seluruh penduduk Ciasahan nyanjung ke ayah, nyanjung ke Ustadz Jajang, nyanjung ke Kiai Purwadi, tidak akan menambahkan derajat orang itu. Betul apa enggak? Ayo nyanjung teh muji, ayo nyanjung tersanjung lain, itu mah film. Atau sebaliknya, satu kecamatan, satu kabupaten Bogor, bahkan seluruh Indonesia mencaci maki kita, memfitnah kita, tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun. Percantan? Karena yang memiliki derajat adalah Allah, yang memiliki perhitungan adalah Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka jangan terlalu sibuk hidup ini dengan sanjungan, jangan terlalu sibuk hidup ini mengejar pujian. Sibukkanlah hati dan pikiran kita untuk mengejar ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju? Jangan terlalu sibuk menilai-nilai diri. Kumaha yang ada di pikara ku masyarakat, capek si alaihin. Masyarakat merasa baju bodas, isuk pakai baju bodas, teh jelema hidung pakai baju bodas. Moal aya bener nah hirup capek, betul apa enggak? Ayo kalau enggak percaya Bu, hidup kalau selalu ingin dilihat oleh orang, capek apa ente? Ibu-ibu tuh bukti nareka undangan. Eta baju aya 10 mah. Ieu salah nu ieu. Kenapa? Padahal banget mah terubah ieu agar gitu. Nu hidungnya anggar hidung. Itu baru pakaian zohir, sudah capek. Apalagi soal ibadah, ingin terlihat orang capek, ke masjid wae capek. Kayak katingali alus lah cenah ku masyarakat ke masjid padahal mah keripuh. Kumaha capek teh? Capek. Hiduplah apa ada. Hiduplah apa adanya, karena engkau dan aku sudah diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kesempurnaan kita? Ya ini. Ngalawan kanu jadi salaki sempurna guys. Betul deh. Karena lamun ibu geus teu nyarekan kanu jadi salaki geus lain mah onah deui. Betul ya? Hiduplah apa ada, jangan ada apanya. Ibadah lillah billah, ngaji lillah billah. Tidak ada yang dituju selain ilahi. Anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayah rek naon ka Cigudag, rek naon ka Ciasahan. Allah yang melangkahkan kaki ayah ke tempat ini tanpa rencana, tanpa undangan. Betul apa enggak? Betul enggak? Bukan karena Kiai Purwadi ngiming-ngiming sugan ayah engke malam Salasa ngaji baliknya bakal diberi randa.
Ayah tolong hadiri besok pengajian, ntar ku saya di amplopan sekian. Tidak. Betul apa enggak? Tidak, Pak. Malam ini kita berkumpul, ayah datang ke tempat ini, jamaah datang ke tempat ini. Inilah ketetapan Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Maka kalau sudah demikian, ridholah kalian. Ridho apa enggak nih? Ketika kita duduk di sini, ayah duduk di sini, kita semua duduk di sini, ridho sudah. Apa yang kita lihat itu ketetapan Allah. Apa yang disampaikan itu ketetapan Allah. Jangan menilai dan melihat kekurangannya, jangan menilai dan melihat kelebihannya. Sing jelas kita duduk ini adalah kehendak Allah, ini adalah maunya Allah, ini yang disampaikan, ini yang didapatkan. Semoga bisa menjadi sebuah hidayah dalam perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Allahumma amin. Jangan sampai kita menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hamba yang dibenci oleh Allah. Siapa? Yang pertama, lam yardo alal qadoi. Mereka yang tidak ridho dengan ketetapannya Allah. Tak cicing di asahan, tebetah adug-adugan, hayang pindah ke Jakarta. Dititah dagang cilok, hayang dagang cucur. Bener nggak? Dibere takdir kita memimpin ngaji, kalah hayang jadi pengusaha. Betul nggak? Melihat orang lain maju, dia tidak terima dengan kemajuan orang. Melihat orang lain sukses, tidak terima dengan kesuksesan orang. Ini orang sangat dibenci oleh Allah. Lah, maka orang ketika tidak ridho dengan ketetapan yang Allah kasih, keluar kata Allah, dari langit dan bumiku cari Tuhan selain aku. Sia dijieun teh merugul titah kieu embung titah kitu, embung titah kieu salah titah kitu salah, sia hayang nanaon mun Allah na uing di podaran. Betul enggak? Supaya kita tidak menjadi orang yang dibenci oleh Allah, apapun ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, enak ataupun tidak, ayo terima itu bagian daripada minallah ilallah. Alhamdulillah ngaji di kebun kan, dan penting Allah masih di tempat nu alus ari Allah terido. Betul nggak Pak? Ah naon cenah ngaji di dinya, ngaji lagi di kebun ya reungit bau tai gitu lah. Misalnya, padahal ibu melangkah bersama siapa? Bapak melangkah ke tempat ini bersama siapa? Ibu bersama siapa? Orang tidak ada yang bisa melangkah kalau tidak dilangkahkan oleh Allah. Betul apa enggak? Orang tidak ada yang hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Kita berguru, Allah yang menetapkan. Punya guru, Allah yang memberi. Ridholah apapun suasananya, apapun yang ada di tempat ini. Kalau kau cinta pada majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka terimalah apa yang ada di tempat ini. Insya Allah jamaah manakib akan dikelompokkan ke dalam kelompoknya hamba-hambanya Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah gampang ayang tempat nangareunah mah. Mau tahu nggak? Kalau tempat kiai, tempat guru kita, tempat ngajinya pengen enak tuh gampang nggak? Gampang ya nu hadir misalkan ya 40 orang, patungan we saling 100 juta, halus tuh, halus beres sabulan langsung agreng wae. Hari ngomong mana babari tengah tempat yang kawas gitu nyumbang tuh beungeut sia. Ayo gitu aya. Komen mah gampang Pak, komen. Presiden cenah ngurus rakyat tuh bisa. Main lagi jadi RT tuh bisa. Ngomen itu paling gampang. Paling gampang, kritik orang itu paling gampang. Tapi ketika kita yang diberi tugas juga belum tentu bisa. Maka ridholah dengan ketetapan itu, terimalah ketetapan itu, maka Allah akan ridho kepada kita semuanya. Alhamdulillah, cukup. Encan. Nggak sih jiwa ya, tong lawa teuing. Bisa teu ingat. Ayah soalnya rugi lah untuk ingat. Kamari ayah ngomong naon nyaok cenah itu. Anger we kitu deui berubah-ubah. Ya sudah ya, intinya yuk belajar kita sama-sama mendekat kepada Allah. Ayah belajar, jamaah juga
belajar. Kita sama-sama belajar sampai sekarang, kita tetap belajar istiqomah, belajar. Karena yang bisa istiqomah hanya siapa? Wali. Ayah lain wali, orang sadayana lain wali. Matak mustahil orang bisa istiqomah. Kumaha cenah orang ngara bisa istiqomah milu kanu istiqomah. Ari Abdul Qadir sudah pasti istiqomah ya. Nyebut si Abdul Qadir mahaba di majelis si Abdul Qadir masing orang lain wali, insya Allah kacipratan barokah istiqomah auliyanya Allah bil khusus karomah Tuhan si Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Teu gampang Pak istiqomah itu, madep, mantep, netep, karek kaanggep. Nah, duit aya mengaji badan sehat lancar. Giliran dagang sepi. Luisan cenah ngaji. Bener teh? Atau sabalikna. Giliran susah mah rajin, ngaji teh giliran kabul hajat eureun. Betul nggak? Nah, makanya sadar nggak ini? Sadar nggak? Kita sama-sama sadar. Kita bukan orang-orang yang bisa istiqomah. Istiqomah itu madep, mantep, netep ke Allah. Naon wae pokoknya ke Allah lurus gitu. Ngeunah pokoknya mah ka Gusti Allah. Aya nggak bisa, jamaah nggak bisa, maka dengan berwasilah kita duduk bersama-sama di majelis Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau adalah orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua adalah terciprati karomah istiqomahnya beliau. Karena dengan istiqomah adalah modal kita menuju kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Ayah jalmi main bola tuh istiqomah ti lembur mimiti nama teu aya gaji, teu aya nu nonton, betul teh? Tapi karena semangat terus dia latihan bola sampai akhirnya jadi pemain bola profesional. Setelah menjadi pemain bola profesional baru ada penghasilan sami ustad ge kitu. Yang bikin ceramah pokoknya mau unung hargaan gitu, bodo amat lah saudara-saudara ay cak wae ceramahan. Betul nggak? Iya lampu saatnya anu jadi bikin lampu teh Thomas Edison nyaho tuh Bu geus dengekeun mau nama nyaho ieu. Tah ini penemu lampu teh ngaranna baheulana saha? Si Thomas. Geus tong Edison ribet ngomongna. Pokona mah Thomas. Keur nyieun lampu si Thomas, orang Ciasahan lewat. Thomas rek keur naon sia? Nyieun lampu cenah ngarah cararaan lembur teh. Sia cenah bisa naon tuh. Ini orang istiqomah tuh selalu gak dihargai Pak. Karena dia ingin membuat sebuah karya besar. Tanda-tanda orang yang ingin membuat karya besar perubahan, maka awalnya orang itu pasti tidak dihargai. Contohnya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sosok Nabi ini akan membawa perubahan bagi manusia, minat dzulumati ilan nur, membawa dari kegelapan menuju alam terang benderang, tidak banyak orang yang menghargai beliau. Ini tandanya. Ya, si Thomas Gerdien, naon tadi? Lampu. Ngaliwat deui bijah. Thomas kernaon? Nyieun lampu ngara cararaan, kenapa mau dibabakan mana loba monyet. Mending we cenah aya lampuan mah. Percaya moal percaya deh imah manehna ge cancaan. Ayeuna boga cita-cita hayang nyaangan batur, kira-kira jelema ngimpi apa teu ya? Betul nggak? Gitu. Tapi apa yang terjadi jamaah? Karena keistiqomahan yang namanya Thomas, nih lihat, lampu sampai sekarang bisa kita rasakan. Agamanya bukan Islam, betul apa enggak? Tapi karyanya Thomas bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh kita umat Islam, sehingga kita berpikir terang benderang. Alhamdulillah. Paham sudah maksud saya nih? Sama seperti jamaah manakib yang segelintir orang ini duduk di sini, mungkin anggapan orang jelema teh hararideng cenah puting-puting di kebon. Betul nggak Bu? Eta jelema wararas apa henteu sih sini? Masjid Kaliwatan.
musola kaliwatan dek naon cai tempat nu alus kalau di kebon tuh waras apa ente yang hadir isi bener ya waras ente ya tapi terkadang karena jamaah punya keyakinan. Tadi saya mendengar cerita dari Pak RT, ayah di kampung ini adalah orang dulunya itu adalah pecintanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Leres gitu Pak. Sameme ayah manakib ayah kadia Ustadz Purwadi kadia saur anjeunna Pak RT baheula lamun hajatan di dieu teu abdol lamun teu maca Syekh heula. Leres apa gitu Bu? Leres apa leres? Nah begitu ada suara manakib bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah dibabakan turun. Leres. Kenapa dari babakan turun? Karena mendengar bukan ayah, bukan Ustadz Jajang, bukan Kiai Purwadi, bukan, tidak ada apa-apanya yang di panggung ini. Kenapa orang babakan turun? Kunaon orang Ciasahan nyebrang, kunaon nuti mana tuh sadeng, naon teh? Nuti Cigowong kadia, nuti Cisadeng kadia, kunaon? Karena di dia dipanggil nak lain ayah tapi bil barokah sekarang. Wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Ini yang menyebabkan kita bisa kumpul. Namun dipamang izin ayah mere duit itu. Betul nggak? Bupati suka datang ke dia minimal balik mawa BLT, minimal balik mawa Indomie, balik mawa naon deui beas leres teh. Coba pikir ibu pulang dari tempat ini bawa apa? Nu aya ge duit nak kalah beak dikeluarkeun di dia. Betul apa betul? Ini tanda bahwa jamaah telah dapat barokah dari siapa? Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syukur apa enggak ini? Sok dipanggil bil barokah, saya ayah, bener nggak? Ayah manakiban cina ayeuna ya belum salasa. Manakib naon Syekh Abdul Qadir, surat eta keur mandi ge buru-buru, baju dipilihan, betul nggak? Kira-kira ke make jilbab nu mana, sendalna nu mana, wedakna di mana? Rek manggihan sahabu, manggihan Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita masuk di dalam kelompoknya beliau. Agar kita bisa nyambung bersama beliau. Semoga dengan kumpulnya bermahabbah di majelis Syekh Abdul Qadir, ayah selamat, jamaah semua juga selamat. Kenapa? Karena ayah dan kita semua nggak punya jaminan. Sadar, saya nggak punya jaminan, jamaah nggak punya jaminan, kita semua yang duduk nggak punya jaminan, dan kita yakin Syekh Abdul Qadir adalah orang yang mendapat jaminan dari Allah. Wali-walinya Allah adalah orang yang dapat jaminan dari Allah. Baginda Nabi adalah orang yang dapat jaminan dari Allah. Maka dengan ringannya, dengan bahagianya jamaah datang ke tempat ini. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Semoga yang belum mau kumpul esok hari diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama berkumpul bersama kita di tempat ini. Amin ya Rabbal. Jangan khawatir jamaah. Ini pengajian bener, bukan pengajian salah. Ya Pak RT. Ini pengajian bener. Kalau pengajian salah itu umpet-umpetan. Bener nggak? Ya mau betul umpet-umpetan kumaha, pakai lampu, pakai panggung, pakai salon. Namun ngajina di jero, lampuna di pareuman boleh. Pak RT diintip cek ayah tadi ngobrol di jero. Betul nggak? Ini kita terang-terangan terbuka. Andaikan ada kesalahan bisa dikoreksi. Bahkan saya bilang ke Pak RT, jika memang ini aliran sesat, ayah siap dilaporkan ke polisi, siap bawa ke Polres, kalau perlu ke Polda, ngentong salahkan ayah mau ngalaporkan ke bisi era. Betul nggak? Karena presidennya jamaah manakib, Kapolda kepolisiannya jamaah manakib, termasuk Pak SBY ikut manakib. Betul nggak? Kayak dilaporkan ke polisi, nah cina iya gara-gara ayam aliran itu cina manakiban, cek polisi nanti uing gesaruhan. Alhamdulillah, Pak, anu perlu dicurigai mana suatu sulumputan. Bener Pak? Bapak gila menuju sulumputan, ibu kudu curiga. Asal salah ke HP nanti disumput kena bantal kayak. Curiga atau curiga? Curiga.
Misalnya kita biasa HP nggak goler, enak susu pun kegepan sare. Sesuatu yang umpet-umpetan pasti dia salah. Bener apa enggak? Betul. Naon cenah? Siapa yang suka umpet-umpetan berarti dia menyembunyikan sesuatu. Paham sudah? Karena kalau nggak salah, kalau dia nggak merasa salah, terang-terangan aja nggak apa-apa. Betul nggak? Andaikan salah bisa dibenerin, betul nggak? Kalau ayah seperti itu, kalau memang ayah salah silahkan benerin, betul nggak? Nah gitu bu, nggak perlu umpet-umpetan untuk ibadah. Wong saya yakin seluruh masyarakat di sini adalah umat Islam, pecinta Rasulullah, pecinta ulama, pecinta wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Masjid dibuat bukan seluruh umpet-umpetan, kita sholat terang-terangan saja, zikir kita terang-terangan, ibadah kita terang-terangan. Memang kita semua membutuhkan cinta dan pertolongan Allah, kata Ki Purwadi tadi. Betul apa betul? Nah kita yang dengan cara seperti ini pun sama ingin mendapatkan cinta dan ridho dari Allah, ya. Makanya saya katakan, saya sampaikan, gak usah takut, gak usah khawatir, tancapkan keyakinan kamu, bukan karena ayah atau bukan karena abah yai atau dengan guru-guru kita Kiai Purwadi di tempat ini, tapi yakini bahwa ini adalah majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Lamun baheula maca Syekh dibaca riwayatna, dicaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, cek Pak Armin gitu. Lain gitu baheula mah kitunya. Maca Syekh nah aya bisa lain bagianna tapi tidak. Nah sekarang jamaah manakib bukan cuman membaca cerita riwayat Syekh Abdul Qadir, tapi dengan turunnya dari gunung ke sini, ini adalah bukti pelaku manakibnya Syekh Abdul Qadir. Paham nggak? Jadi kalau dulu kita cuma menceritakan kisahnya Syekh Abdul Qadir, ayeuna mah urang geuning nu ngarasakeun teh mangkat ka Cikarang. Betul nggak? Mangkat ke Kerawang, mangkat ke Bantar Kambing, mangkat ke Babakan, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Sama dulu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani selama 25 tahun beliau mengembara. Betul apa enggak? Hanya ingin mencari cintanya Allah. Sarua teh jeung urang. Kunaon datang ke Asidikiyah, ingin dapat cinta Allah, ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kunaon mangkat ke Babakan, ingin bertemu dan ingin berjumpa kepada Allah, dan digandengkan bersama orang yang sudah bertemu dengan Allah, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Ngerti itu ya? Bisi anu nanya, kunaon ayah baca Syekh nanti? Nya mangga bare dibaca Syekh, ayah petugasnya masih Syekh Abdul Qadir Jilani dibekelan artos kupu ibuna sabaraha? Sabaraha? 7 dinar saur Pak Armin disimpen dina ketiak. Terus di perjalanan dijegat ku para rampok. Leres pak itu. Nah, terus kenapa Pak Armin bagiannya enak Pak Armin bisa dikawihkeun. Alhamdulillah orang Cibatu mayah cenah membaca Syekh cenah nepi ka ieu rezeki turun di langit. Kaman kobah 10 rezeki turun di langit cenah nepi ka dinya cenah. Kan aya ki sok maca Syekh Armin lumayan beas. Barokah di mana eta Bu? Barokah ti Tuan Syekh Abdul Qadir ta ieu naon ya? Ieu naon ya? Ieu kue naon sih ya? Ieu aya ager, ieu aya naon dia? Ta ieu naon dia? Ayah cau, ayah salak, lain nyuguhan ayah gitu berarti. Nyuguhan sah, nyuguhan Tuan Syekh. Berhubung Tuan Syekh nangis ngadahar agar dan agar nama kumane we dahar cenah gitu. Da aslina mah manakiban malah nyuguhan kiai, nyuguhan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ayah beas, ayah bakakak, ayah duit segala macam. Nyuguhan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ngan berhubung cek Tuan saya tidak mana yang maca udah bari lagi kuring mang geus teu ngadahar salah mangga we cenah Kiai Purwadi salah nama dicanda gitu. Eta kiai bisa para-parayu teh gara-gara nyebut si Abdul Qadir mata lamun urang poho anu jadi asbabiahna alangkah bodohna urang hirup. Leres apa leres? Idza dzukirat manakibi wa ana hadirun. Daunya Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana dibacakan manakibku kata Syekh Abdul Qadir maka aku akan hadir.
dibaca dibere dahar bakakak segala macam hayam nanu hideung anggur tatong poho ta Pak Armin mun maca teh kesenangan si Abdul Qadir mah anggur tadi di jero anggur ta hampir rek balik deui si Abdul Qadir duka bakakak rayang teh ta tuh eueuh tuh gitu kurang Abdul ayam jago tong poho ya eta mah budaya Bu lain berarti si Abdul Qadir teh kudu riweuh kitu kudu aya anggurnya semampuna we alhamdulillah ngumpulkeun masyarakat lalu dibaca mahabbah ka Tuhan si Abdul Qadir makan bareng-bareng disitulah ada barokah ya tu kudu maksakeun si Abdul Qadir buka anggur kudu meuli anggur duit mani eueuh ge motor digadekeun ke beres manakiban paseha jeung pamajikan nunggu nama pisah ieu mah cenah manakiban lain barokah kalah kiamat tungtung nama jadi silih salahkeun beres teh sudah ya jangan memaksakan makanya kumpul aja sudah di Asidikiyah cukup barang-barang ada 5.000 ada 10.000 ada 2.000 dikumpulin kita sama-sama bisa nyambut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gotong roh ari nyalira kan berat Bu mahal biayanya leres teh kalau sendiri biayanya mahal berat biayanya kita sadar kalau terus menerus tiap hari tiap minggu kita harus nyuguhin begitu terus bangkrut cenah sawah uing kajual kiai leres apa leres nah ku Allah karena orang Ciasahan pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani dikirim kemudahan saul Tuan Syekh Abdul Qadir diutuslah Ustaz Purwadi di dia calik nyandak manakim Syekh Abdul Qadir tawa hei orang Ciasahan ayeuna marek manakiban teh babari teu kudu mahal gede biayana tinggal maraneh daek diuk tinggal maraneh daek kumpul anu boga tanaga ku tanaga anu boga harta ku tanaga ku harta anu boga pikiran ku pikiran bareng-bareng unggal minggu setiap malam Salasa urang bisa mengholi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tepuk tangan atuh urang bagaimana coba leres apa leres 2.000 perak bisa manakiban Mang Armin 5.000 perak bisa manakiban sok ibu nyalira di bumi bisa deh kadang-kadang teu mere 2.000 ge da eueuh keune betul apa enggak modal yang kecil tapi dengan kebersamaan al jamaatu dengan berjamaah ada rahmat sesuatu yang besar jadi enteng sesuatu yang berat akan menjadi ringan ketika kita berjamaah maka kekompakan seperti ini semoga Allah abadikan ila yaumil kiamah kita sampai kita mati hidup kembali diaku oleh Allah menjadi santrinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an. Al-Fatihah.